Perkenalkan, nama saya Michael Leonardo Pradipta dari SDN Percobaan kelas 4C. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Paskalis, pemilik kebun TKJ. Pertanyaan pertama, apa tanaman yang ditanam? Ya, terima kasih Dek. Tanaman yang akan kita tanam atau yang sudah pernah tanam adalah segala jenis-jenis sayuran, dan sekarang juga ada juga jenis buah-buahan. Jadi juga tanaman jagung itu juga akan kami usahakan untuk nanam. Kemudian tanaman ini akan kita jual atau ke pedagang, boleh bisa langsung ambil di sini ataupun sebagai tempat untuk bereksperimen atau belajar. Pertanyaan yang kedua, berapa lama tanaman bisa dipanen? Kalau pertanyaan berapa lama yang bisa dipanen tergantung dari jenis sayurannya. Ada tanaman yang hanya 2 bulan, ada jenis tanaman yang membutuhkan waktu 3 bulan, ada jenis tanaman yang membutuhkan waktu 4 bulan. Pertanyaan yang ketiga, berapa harga sayuran eceran atau grosir? Kalau harga eceran biasanya dari petani itu harganya murah. Kalau misalnya harga dagang itu harganya sudah tinggi, karena mengingat kita harus berelasi, manusia ini adalah makhluk sosial, harus bekerja sama. Dalam sehari berapa banyak sayur yang terjual? Dalam sehari tergantung kebutuhan masyarakat. Bisa banyak, bisa lebih, bisa tergantung dari persediaan. Pengalaman kami selama ini justru tanaman sayur yang persediaannya selalu terbatas dibanding dengan kebutuhan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara atau proses penanaman? Kalau proses tanaman, cara menanam biasanya kita belajar dulu. Tanah di Kalimantan ini adalah tanah yang mengandung banyak zat asamnya. Jadi kita perlu mengolah tanahnya dulu sehingga hasil tanamannya bagus. Proses menanamnya adalah karena tanahnya asam, kita lebih banyak menggunakan kapur dolomit ya. Jadi sehingga tanaman sayurnya bisa subur, hijau seperti ini. Nah, ini adalah jenis sayuran kelihatannya segar, tapi ini menurut kami itu kurang sehat karena zat asam masih lebih banyak menguasai. Tapi kalau yang zat asamnya bagus, dia seperti ini, daunnya hijau bagus. Nah, itu berarti zat asamnya sudah dikuasai oleh kapur dolomit. Dan pH tanahnya juga harus diukur. Ini rata-rata pH tanahnya yang sudah subur, yang sudah jadi sekurang-kurangnya 6 atau 7, 6,5 sampai 7 pH-nya. Tapi kalau di bawah 3 jangan coba-coba kita menanam tanaman sayuran. Dia akan dia akan menghasilkan satu kali, selanjutnya tidak bisa ditanam lagi, seperti itu. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara memperoleh sayur untuk ditanam? Kalau cara memperoleh sayur untuk ditanam bisa dengan pembibitan. Nah, bibitnya itu ada banyak jual di toko-toko pertanian ataupun di online. Secara online juga boleh. Namun kita juga harus menghafal dan mengetahui segala jenis bibit-bibit, karena bibit-bibit itu punya kelas tersendiri. Tidak semua bibit yang dijual itu semuanya bermutu. Itu. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana proses perawatan tanaman sayur? Kalau proses perawatan sayur itu sangat mudah. Paling kita pertama dengan persemaian. Setelah dia tumbuh selama 2 minggu, kita bikin namanya koker. Dikoker dulu, habis itu baru kita tanam di lahan yang sudah tersedia dan lahan yang sudah bersih dan siap tanam. Pertanyaan yang ke-8, berapa kali pemupukan atau pengendalian hama mulai dari tanam sampai panen? Kalau untuk pemupukan tergantung dari jenis sayuran yang kita tanam. Ada yang
seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Terus kalau hama tergantung dari jenis hama dan jenis tanaman juga. Kalau misalnya setiap tanaman itu dia mempunyai penyakit yang berbeda-beda, sehingga cara mengatasinya juga berbeda-beda. Mengapa Bapak atau Ibu memilih menjadi petani sayur? Karena menurut Bapak, kalau petani sayur ini kita juga selain menyehatkan diri kita sendiri untuk kebutuhan kita sendiri, kita juga bisa berbagi kesehatan kepada sesama, yaitu para pedagang. Kita juga membagi rezeki melalui di bidang ekonomi, kita juga menolong sesama. Oke, sekian, terima kasih. Sama-sama, salam sukses.